Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum la yaumil qiyamah ma ba'dah. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini izinkan saya menyampaikan hadis ketiga dalam syarah Arba'in An-Nawawi, yaitu kitab Al-Wafi karya Imam An-Nawawi, di mana kali ini memasuki hadis yang ketiga terkait dengan rukun Islam. Sebagaimana diriwayatkan an Abi Abdurrahman Abdillahi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqala Sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, kemudian mendirikan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dari sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan bangunan Islam, ya, dimana baginda Rasul mengumpamakan ajaran Islam yang dibawanya guna mengeluarkan manusia dari kekufuran, ya, dari kekafiran menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghindarkan manusia dari kekafirannya, yang pertama harus mengikrarkan atau mengucapkan 2 kalimat syahadah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi pula bahwa sungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Itu adalah pondasi pertama. Dan pondasi kedua, yaitu seseorang ketika sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, berkewajiban untuk menegakkan sholat. Mendirikan sholat adalah maknanya menegakkan sholat, yaitu konsisten dalam mengerjakan sholat tepat pada waktunya, yaitu waktu yang utama, waktu yang afdol. Kemudian ada waktu ikhtiar, ada waktu yang makruh, bahkan ada waktu yang haram. Nah, kemudian untuk pondasi yang ketiga adalah membayar zakat, wa ita'iz zakah. Seseorang yang sudah bersyahadah, sudah mendirikan sholat, tentu harus ingat bahwa ketika dalam kurun waktu 1 tahun harta yang dimilikinya sudah melampaui batas nisab, maka harus mengeluarkan kepada para mustahik 2,5% dari harta yang disimpannya, yang dimilikinya, yang dihasilkannya, untuk dibagikan kepada para mustahik yang ada 8 macam tersebut. Kemudian pondasi keempat adalah pergi haji ke Baitullah. Meskipun selama ini kita memahami pertama membaca syahadat, 2 mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan sebagaimana bulan ini, kemudian yang kelima adalah mendirikan sholat. Tetapi dalam riwayat ini yang diabadikan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, baginda Rasul memposisikan haji itu adalah yang keempat, sementara yang kelima, karena haji itu adalah gambarannya muktamar umat Islam sedunia, karena seluruh umat Islam akan berkumpul di Haramain atau khususnya di Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Sementara yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Dan kita juga tahu bahwa
pahala atau balasan bagi haji yang mabrur, kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah surga. Tidak ada laisal jaza, al hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah, ya, bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali balasannya ada surga. Yang kelima yaitu adalah berpuasa. Pondasi Islam yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hujjah dalil puasa kalau dari firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa perintah puasa ini, seruan puasa ini diserukan oleh Allah hanya kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak menyampaikan firman-Nya dengan kalimat ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang yang berserah diri, hai orang-orang Islam atau yang beragama Islam, tidak, tetapi hai orang-orang yang beriman. Jadi tidaklah heran ketika tidak semua umat Islam ini melaksanakan ibadah puasa, karena memang diserukannya hanya untuk orang yang beriman. Berbahagialah kita yang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya sudah melaksanakan rukun Islam yang keempat atau kelima ini. Dalam hadis ini adalah rukun Islam yang kelima, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, karena kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Yang kedua, kalau kita bicara puasa itu sendiri, kita harus memahami iman itu apa sih. Al-iman adalah kalau secara bahasa tasdik, yaitu membenarkan atau mempercayai. Tetapi hanya membenarkan, mempercayai saja tidaklah cukup. Kemudian dalam istilah tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa afalun bil arkan, ya, membenarkan dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan dengan 2 kalimat syahadat, kemudian direalisasikan dalam bentuk real, bentuk nyata, yaitu melaksanakan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah jika sudah mampu, menunaikan zakatnya sudah kalau sudah 1 nisab, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sementara puasa itu sendiri, puasa itu kan secara bahasa al-imsak, ya, menahan, ya, menahan. Tetapi secara istilah menahan apa? Al-imsaku anil muftirat bisyurutin makhsusatin ma'aniyatin, ya. Jadi menjaga segala hal yang membatalkan puasa, tidak hanya sekedar menjaga al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i saja, tidak, menjaga menahan lapar, haus, ya, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari jima, itu saja tidak, tetapi pengertian secara khusus adalah menahan dari segala yang membatalkan, baik yang membatalkan puasanya sendiri dengan makan, minum, jima, atau membatalkan pahala puasa. Puasanya memang sah, tidak batal, tetapi mungkin bisa jadi karena perbuatan salah kita, ucapan-ucapan kita, perilaku, sikap dan lain sebagainya bisa menggugurkan pahala puasa itu sendiri. Maka disinilah pemahaman lebih luas adalah al-imsaku anil muftirat, dari menjaga dari segala hal yang membatalkan, baik membatalkan puasanya itu sendiri maupun menjaga dari perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian tujuan diperintahkannya puasa kepada orang yang beriman, Allah juga jelaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diperintahkan pula pada orang-orang sebelum kalian. Umat-umat terdahulu juga diperintahkan oleh Allah berpuasa, dan bahkan puasanya lebih lama, bisa 2 bulan. Orang-orang Yahudi itu perintahkan puasa itu sampai 2 bulan. Sementara umat Islam hanya 1 bulan saja. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Nah, kalau kita bicara takwa itu sendiri, takwa adalah al-khauf. Takwa adalah takut. Sementara menurut istilah adalah al-imtisalu awamirillah wajitinabu nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan.
Lantas pertanyaannya, adakah di antara kita umat Nabi Muhammad SAW ini yang mampu menjalankan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan? Tentulah hanya mungkin orang-orang tertentu, tidak termasuk di antara kita. Kita ini kadang perintahnya saja belum kita laksanakan semua, apalagi larangannya. Nah, larangannya tentu masih banyak yang kita lakukan. Maka ulama mendefinisikan, menjelaskan bahwa kata takwa itu terdiri dari 4 huruf. Kalau dalam tulisan Arab yaitu ta, qaf, wawu, dan ya. Maka ulama mengajarkan untuk menjadi pribadi yang bertakwa, ya pertama adalah tawadhu. Ya, tawadhu, rendah diri, tidak sombong, tidak suka merendahkan orang lain, tidak suka mencela orang lain, merasa diri kita yang paling banyak salah, banyak dosa, dan menjadi pribadi yang paling hina dibandingkan dengan orang lain. Sehingga kesadaran ini, sifat tawadhu ini menjadikan kita lebih semangat kembali untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawadhu. Yang kedua, qaf. Qaf itu qanaah. Qanaah itu menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat besar kecilnya, tetapi memahami bahwa apapun yang kita rasakan, yang kita dapatkan, yang kita miliki, semuanya adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kata lain, qanaah ini adalah orang yang pandai bersyukur dalam kondisi apapun, yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, untuk menjadi pribadi yang bertakwa adalah wara', wawunya adalah wara', bisa menjaga diri. Karena kita merasa banyak kewajiban yang belum kita lakukan dan masih banyak kesalahan-kesalahan, ya kita berusaha untuk menjaga diri kita agar tidak terlanjur terjerumus terus-menerus dalam kesalahan yang sama. Sementara yang terakhir, huruf ya, adalah yakin. Yakin bahwa baik buruk perilaku yang kita lakukan ada konsekuensinya. Kita harus meyakini itu semua yang baik akan mendapatkan balasan yang baik, begitu juga sebaliknya. Dan juga apapun yang terjadi pada diri kita adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang ketiga dalam Arba'in Nawawi yang dijelaskan dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in Nawawi. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kebenaran hanya datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesalahan dari diri saya pribadi mohon dimaafkan. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.